Halo, selamat datang di Harstalk. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita, yaitu film Wukong yang tayang pada tahun 2017 yang lalu. Film ini menceritakan Wukong yang ingin mengendalikan takdirnya sendiri, serta ingin balas dendam kepada kerajaan langit karena dianggap tidak adanya keadilan di sana. Tanpa basa-basi lagi, tonton sampai habis dan jangan di-skip. 真的是。Dikatakan bahwa ada sebuah legenda di kerajaan langit di mana terdapat pengendali takdir yang mengatur semua nasib makhluk hidup. Di sana terdapat batu Dewi Nuwa yang kemudian pecah menjadi raksasa. Batu itu pun menolak takdirnya. Menurut peraturan langit, barang siapa yang menolak takdirnya, maka kerajaan langit menyatakan bahwa itu adalah siluman. Kemudian sang raksasa itu pun berubah menjadi iblis. Ketika para dewa berusaha memusnahkannya, iblis itu pun menyerang balik ke kerajaan langit. Kendati demikian, sang iblis tersebut dapat dikalahkan oleh pasukan langit. Ketika itu, tubuhnya menjadi beberapa potongan yang kemudian jatuh ke bumi dan salah satunya membentuk gunung Huaguo. Di sana, jantung batu dari sang iblis kemudian berinkarnasi menjadi seekor kera. Mengetahui hal itu, pengendali takdir lalu menyerang gunung Huaguo dengan hujan api yang seketika menghancurkan gunung tersebut. Sang kera menjadi geram dan bersumpah akan balas dendam dengan menghancurkan kerajaan langit suatu hari nanti. Kita beralih ke scene selanjutnya di kerajaan langit, tepatnya di tempat Dewan Takdir, di mana pada saat itu sudah 300 tahun semenjak gunung Huaguo dihancurkan. Diketahui bahwa jantung batu sang iblis telah menghilang dan tidak ada lagi yang akan menentang kerajaan langit. Di adegan berikutnya kita diperlihatkan dengan kemunculan Wukong yang tiba di kayangan. Dikatakan setiap 1000 tahun sekali akan diadakan pesta persik sekaligus seleksi pergantian penjaga baru yang akan menjadi dewa takdir berikutnya. Namun sebelum acara pesta persik dan seleksi dimulai, Wukong berbuat ulah dengan memakan semua buah persik yang akan dipersembahkan. Tentu saja hal ini membuat para tamu undangan terkejut, di mana seharusnya buah persik terdapat di tempatnya, tapi tinggal bijinya saja. Hal itu pun membuat Pangeran Juling marah dan menyerang salah satu pembawa persik di sana. Tapi serangan tersebut dihadang oleh Juan Lian. Tentu saja perbuatannya makin membuat Pangeran Juling marah dan malah menyerangnya. Tapi ketika ia hendak menyerang pelayan tersebut, tiba-tiba ada yang menendang Pangeran Juling yang membuat ia terlempar. Dan itu ternyata adalah Azi, anak dari Ratu Sang Pengendali Takdir. Melihat akan hal itu, anak buah dari Pangeran Juling kemudian menyerang Azi. Ketika Azi mulai terdesak, tiba-tiba muncullah Sun Wukong. Wukong kemudian mencakar muka Pangeran Juling yang membuatnya sampai terjatuh. Sontak saja suasana di tempat itu menjadi tegang karena para pengawal kerajaan pun tiba. Pertarungan tak bisa dielakkan lagi. Sun Wukong lalu mengeluarkan senjata berupa tongkat sakti dari telinganya. Dengan tongkat saktinya tersebut, Wukong dengan sangat mudah mengalahkan para pengawal yang ada. Pengendali takdir yang tahu akan keributan tersebut menyuruh Tian Peng untuk mengalahkan Wukong. Mereka pun bertarung dengan menggunakan keahlian mengendalikan masing-masing senjata yang mereka miliki. Ketika Wukong itu hampir menang, tiba-tiba muncul dewa lain, dan itu adalah Dewa Erlang. Namun di pertarungan kali ini, Wukong dengan sangat mudah dikalahkan oleh Dewa Erlang. Alhasil Wukong pun dipenjara karena ulahnya tersebut. Di adegan berikutnya kita diperlihatkan dengan flashback dari kenangan Tian Peng, di mana ada Ayue yang memberikan sebuah belahan batu meteorit kepadanya. Selanjutnya di penjara bawah tanah tempat Wukong dan Dewa Erlang berada, Baginda Ratu Pengendali Takdir pun datang. Kemudian membebaskan Dewa Erlang yang dikenakan hukuman melanggar peraturan langit, yaitu tidak boleh bertarung di dalam kerajaan. Lalu ia juga memberikan sebuah hadiah untuk Wukong, yaitu sebuah mahkota emas yang dapat mengendalikan pemakainya dengan cara merapalkan mantra. Wukong yang tidak tahu akan mahkota tersebut dengan senang hati menerimanya. Ratu kemudian mulai merapalkan mantra yang membuat Wukong kesakitan. Melihat Wukong yang kesakitan, Azi pun meminta kepada Ratu untuk diberikan tongkat perapal mantra mahkota tersebut.
Ia berjanji akan mendisiplinkan Wukong jika tongkat perapal mantra diberikan kepadanya. Ratu kemudian setuju. Ketika Wukong pingsan karena menahan rasa sakit dari efek mahkota tersebut, diperlihatkan masa lalu di mana ada seorang kakek yang mengingatkan Wukong bahwa kerajaan langit telah menghancurkan Gunung Huaguo dan juga ingin memusnahkan jantung batu keabadiannya. Dan ternyata sang kakeklah yang merawatnya selagi kecil, serta menyegel kekuatan dari batu keabadiannya dengan cara mengubahnya yang semula kera menjadi manusia. Adegan berikutnya tampak Dewa Erlang yang sedang bermeditasi di sebuah tempat untuk membuka kekuatan mata langitnya. Dikatakan bahwa jika ingin kekuatan mata langitnya terbuka, maka Dewa Erlang harus menghilangkan semua emosi yang ia miliki. Kita lanjut di mana Wukong yang terlihat beristirahat di tempat Azi. Tak disangka ternyata Azi diam-diam menyimpan perasaan terhadap Wukong. Diperlihatkan juga masa lalu Dewa Erlang dan Azi sewaktu masih kecil. Azi saat itu tidak terima kepada Ratu karena banyak menghancurkan tempat-tempat yang indah di bumi. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana Tianpeng melapor kepada Ratu bahwa Wukong tidak ingin menjadi dewa, namun memiliki tujuan yang berbeda di langit. Selanjutnya kita disuguhkan lagi dari masa lalu Wukong dan sang kakek, bahwa Wukong ingin mengendalikan takdirnya sendiri, kemudian pergi ke langit untuk menghancurkan pengendali takdir. Keesokan harinya, para peserta baru Dewan Takdir pergi ke sebuah gerbang yang di dalamnya terdapat jembatan ajaib yang menuntun pada inti takdir tempat pengendali takdir, yang sekaligus pembatas antara dunia manusia dan dunia dewa. Sampailah mereka ke tempat inti pengendali takdir. Di sana Ratu pun mulai bercerita bahwa dikatakan 300 tahun yang lalu, mereka saat itu telah memusnahkan iblis di Gunung Huaguo. Di tengah penjelasan sang Ratu yang memprovokasi Wukong, Azi pun menyela bahwa dulunya Gunung Huaguo adalah tanah yang indah dan menjadi hancur karena Ratu pengendali takdir. Melihat reaksi Wukong yang terpancing, kini sang Ratu pun berspekulasi bahwa jantung batu iblis masih belum hancur dan iblis itu masih hidup kemudian berinkarnasi menjadi Wukong. Ratu kemudian menyuruh Tianpeng untuk membunuh Wukong dan membawakan jantung batu keabadiannya. Di scene selanjutnya diperlihatkan Wukong berhasil masuk ke jembatan takdir berkat kunci yang ia curi sebelumnya dari salah satu dewan takdir. Namun hal tak disangka pun terjadi ketika ia mau masuk ke dalam ruangan inti takdir, tiba-tiba ada senjata yang melesat cepat ke arahnya. Dan benar saja, senjata itu adalah pedang milik dari Dewa Erlang yang telah menunggunya. Pertarungan pun pecah antara mereka berdua. Hal ini ditambah buruk karena Tianpeng juga datang untuk membunuh Wukong. Mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan Wukong. Pilar-pilar jembatan pun hancur akibat pertarungan mereka. Tak hanya itu, ternyata Juan Lian dan Azi datang ke lokasi tempat mereka bertarung. Karena merasa terdesak di ujung pertarungan, Wukong memperbesar senjata tongkatnya sehingga menghancurkan jembatan tersebut, yang membuat mereka terjatuh ke Gunung Huaguo. Bagaikan tidak mau mengalah, setelah sadar mereka masih melanjutkan pertarungan. Meski kali ini mereka tidak bisa menggunakan senjata dewa ataupun kekuatan iblis karena sudah jatuh ke bumi. Mengetahui ada benda yang jatuh dari langit, orang-orang yang berada di Gunung Huaguo kemudian mengepung mereka karena disangka siluman yang akan menyerang para penduduk. Azi berusaha menjelaskan apa yang terjadi kepada para penduduk di sana dan dibantu Juan Lian yang meyakinkan orang-orang bahwa mereka adalah para dewa. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba lonceng berbunyi yang menandakan akan datangnya awan besar. Mengetahui hal itu, para penduduk pun mulai ketakutan dan bergegas bersembunyi di dalam rumah. Ternyata awan itu bukan awan biasa, melainkan awan siluman yang akan menyedot para manusia. Ketika para penduduk dan tim Wukong bersembunyi di dalam rumah, tiba-tiba ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan benar saja, anak itu masih di luar. Yang tak lama kemudian datang seorang wanita cantik lalu merangkul anak tersebut. Ketika melihat hal itu, Tianpeng ingat kembali di masa lalunya bahwa Ayue, doinya sebelumnya, adalah dewa yang kemudian dihukum lalu dibuang di bumi. Karena wanita itu terlihat mirip Ayue, Tianpeng pun langsung keluar dari persembunyiannya lalu berusaha menyelamatkan wanita itu dan anak kecil di dekatnya. Tak lama setelah menyelamatkan mereka, kini malah Tianpeng yang tertarik oleh awan siluman tersebut. Untungnya Tianpeng pun selamat berkat senjata pamungkas kimia buatan Juan Lian yang membuat awan siluman pergi. Ketika pagi harinya, Wukong dan Erlang pun bangun dengan tubuh yang diikat. Setelah lumayan lama tinggal bersama dengan penduduk Huaguo, para dewa itu pun mengatakan bahwa akan membantu penduduk Huaguo untuk mengusir awan siluman yang muncul kemarin. Mereka kemudian membuat sebuah rencana untuk memancing siluman awan untuk keluar agar dapat ditangkap. Dan benar saja, rencana mereka pun berhasil. Awan siluman itu lalu muncul kembali.
Di sana awan siluman itu langsung memberikan perlawanan, begitu juga dengan timnya Wukong dan para penduduk di sana. Berkat strategi yang matang, pertarungan ini dimenangkan oleh penduduk Huaguo dan tim Wukong. Hujan pun turun menandakan kemenangan mereka. Kembali ke kerajaan langit, dilihatkan bahwa sang ratu sedang melapor mengenai masalah hancurnya pengendali takdir yang sudah kembali normal kepada tuannya, yang berupa batu berbentuk wajah manusia. Kita lanjut ke bumi, dilihatkan bahwa Tianpeng lagi menikmati waktu bersama dengan wanita yang ia selamatkan, serta menceritakan kisah masa lalunya bersama Ayue yang saat itu masih menjadi dewa. Walaupun Ayue lupa, namun ia berkata bahwa ia sangat bahagia bersama dengan Tianpeng walaupun baru beberapa hari bertemu. Diperlihatkan juga Dewa Erlang bersama seorang ibu yang sedang membicarakan anak sang ibu yang bernama Feng Shui yang telah tiada. Kebetulan muka Dewa Erlang mirip dengan anaknya sehingga mengingatkan sang ibu akan Feng Shui. Begitu juga dengan Wukong dan Azi, mereka sangat menikmati suasana malam yang tenang. Mereka bercerita mengenai dirinya masing-masing. Azi kemudian memberikan hadiah berupa syal yang ia jahit sendiri kepada Wukong. Sementara itu di kerajaan langit, tampak sang ratu sedang menyiapkan tentara langit untuk menangkap Wukong dan teman-temannya. Ketika para penduduk bumi yang sedang bersantai, tiba-tiba turun salju yang menandakan tentara langit sudah datang ke tempat mereka. Di sana Juan-Lian berusaha untuk bernegosiasi dengan mereka, namun ia malah terlempar karena diserang oleh salah satu tentara langit di sana. Tentara langit itu pun mulai mengeluarkan jurus berupa butiran-butiran es yang tajam kemudian menyerang Juan-Lian. Dan benar saja, akibat terkena serangan itu, Juan-Lian pun tumbang tak berdaya. Sontak hal itu membuat para penduduk lari ketakutan dan segera mencari tempat persembunyian. Namun tentara langit tak mengenal ampun. Mereka kemudian menyerang penduduk di sana, begitu juga dengan teman-temannya Wukong. Wukong, Azi, dan Erlang pun bergegas ke tempat mereka untuk pergi menyelamatkan orang-orang di sana. Tapi sayangnya mereka terlambat karena para penduduk dan Juan-Lian sudah tiada akibat diserang oleh tentara langit. Di lain pihak, Tianpeng dan Ayue juga terkena serangan dari tentara langit yang mengakibatkan Ayue pun tiada. Suasana di sana pun menjadi sunyi, namun dari kejauhan terdengar hentakan kaki dari para tentara langit. Mendengar hal itu, Wukong pun tak tinggal diam. Ia lalu mengambil senjata kemudian keluar dari rumah tempat penduduk yang dibantai. Kemudian segera menyerang tentara langit di sana. Sementara itu, Azi hanya bisa melihat dari kejauhan karena dikunci di dalam rumah oleh sang ratu. Karena kini Wukong berada di bumi dan bukan lagi siluman, membuat dia tak berdaya ketika harus berhadapan dengan para tentara langit. Melihat hal itu, Azi hanya bisa menangis di balik pintu. Di adegan berikutnya ditampakkan Azi di penjara di bawah tanah, sedangkan Wukong di penjara di bawah api suci takdir. Namun dikatakan ia masih belum bisa mati sambil menahan semua rasa sakit karena masih menunggu Azi. Erlang pun meminta Azi untuk memohon kepada Wukong agar melupakannya. Ia pun mau melakukannya dan segera menemui Wukong. Dengan perasaan terpaksa dan penuh air mata, Azi mengatakan bahwa ia membenci Wukong. Mendengar hal itu, Wukong pun patah hati yang membuat dia lenyap menjadi abu. Karena Wukong telah lenyap, maka jantung batu kini berada di tangan sang ratu. Dewa Erlang pun diperintahkan ratu untuk memulai lagi membangkitkan mata langit miliknya. Perlu diketahui di sini, Azi adalah penerus pengendali takdir sehingga ia akan diangkat menjadi ratu berikutnya. Kita lanjut, lalu entah bagaimana Wukong pun lahir kembali. Setelah mendapatkan kekuatan silumannya, ia kemudian segera pergi ke langit untuk membalas dendam ke kerajaan langit. Sementara itu, ratu pengendali takdir tak tinggal diam. Ternyata ia telah menyiapkan senjata pamungkas. Benar saja, sesampainya di langit, Wukong langsung disambut dengan pertarungan dengan para tentara langit. Pertarungan balas dendam pun dimulai. Di sisi lain, dilihatkan bahwa Dewa Erlang telah berhasil mendapatkan mata langitnya. Di tempat inti pengendali takdir tampak Azi yang akan diangkat menjadi ratu, namun ia mempunyai rencana lain, yaitu menghancurkan inti pengendali takdir. Di lain pihak, pertarungan Wukong pun berlanjut, namun kini ia tidak sendiri karena Tianpeng datang untuk membantunya. Tindakan Azi membuat sang ratu ibunya marah dan menyerangnya. Serangan itu membuat Azi terlempar. Dapat dilihat juga Wukong pun tiba untuk menyelamatkan Azi, namun hal itu sudah terlambat karena serangan yang begitu kuat membuat Azi tiada di pangkuan Wukong. Tianpeng pun menyusul karena berusaha untuk menghentikan ratu.
Amarah Wukong kini sudah tak terbendung lagi. Pertarungan kini dimulai antara Wukong dan sang ratu. Namun di tengah pertarungan yang berlangsung, tiba-tiba Dewa Erang yang kini tidak memiliki emosi datang kembali menyerang Wukong. Di akhir pertarungan, Wukong dan Dewa Erlang pun beradu pukulan. Serangan mereka mengakibatkan mereka terlempar. Namun kali ini Dewa Erlang pun sadar dan melihat kenangan Azi ketika saat pukulannya mengenai dada Wukong. Ia pun mendapatkan emosinya kembali. Pertarungan berlanjut, namun kali ini Wukong dan Dewa Erlang pun bekerja sama untuk mengalahkan sang ratu pengendali takdir. Sang ratu pun berusaha menjadi raksasa berkat senjata yang ia miliki. Pertarungan epik dan sengit pun dimulai. Sang ratu menyerang Wukong dan Dewa Erlang menggunakan senjata raksasa miliknya. Serangan itu pun dibalas oleh mereka. Wukong dengan tongkatnya yang diperbesar segera diarahkan ke arah ratu untuk menghancurkan senjata raksasa miliknya. Sementara Erlang menyerang dari bawah. Dan benar saja, berkat serangan ganda mereka, akhirnya sang ratu pengendali takdir pun kalah. Mereka berdua pun memenangkan pertarungan kali ini. Setelah semuanya selesai, Dewa Erlang berkata kepada Wukong bahwa sekarang ia adalah dewa, sedangkan Wukong adalah iblis dan suatu hari nanti ia pasti akan membinasakannya. Namun Wukong hanya membalas bahwa di pertemuan selanjutnya agar Dewa Erlang tidak menahan diri lagi untuk bertarung. Wukong pun pergi, sementara itu Dewa Erlang diangkat menjadi Jenderal Langit. Sekian alur film kali ini dan kita lanjut di alur film selanjutnya.